Hobi Farhan Halim sebelum menjadi atlet timnas bola voli putra Indonesia. Atlet voli berbakat SEA Games 2021, Farhan Halim ternyata pernah geluti olahraga bulu tangkis. Dikenal sebagai atlet voli berbakat yang berhasil menggusur seniornya sebagai pemain inti SEA Games 2021, Farhan Halim pernah geluti bulu tangkis saat kecil. Hal ini diungkapkan Farhan Halim melalui salah satu video di kanal YouTube Agung Seganti. Farhan Halim mengungkapkan bahwa ia pernah menggeluti olahraga bulu tangkis selama 8 tahun. Kelas 2 SMP, mulai voli. Awalnya badminton dulu kan, lumayan lama 8 tahun, ungkap Farhan Halim dikutip Jombang UPD ATE dari YouTube Agung Seganti. Namun, karena ia kurang berkembang dan tidak pernah juara, akhirnya beralih ke olahraga voli. Didukung dengan kondisi kedua orang tua Farhan Halim yang juga menggeluti olahraga voli. Cuma kayak gak pernah juara ya, gitu-gitu aja. Jadi akhirnya, di rumah juga ada lapangan voli. Kebetulan ibu bapak voli juga, ya kebawalah, ikut-ikutan awalnya di kampung, lanjut Farhan Halim. Farhan Halim mulai bermain voli sejak umur 12 tahun dan mulai fokus ke cabang olahraga ini ketika usia 13 tahun. Saat kelas 3 SMP, dia mulai bergabung dengan klub voli Pasundan tapi hanya berlatih sesekali saja. Setelah beberapa waktu, Farhan Halim mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Akhirnya, memutuskan untuk pindah sekolah dan fokus berlatih di klub Pasundan setiap hari. Selain itu, Farhan Halim juga pernah menjadi perbincangan warganet saat ia menjadi salah satu pemain inti timnas voli Indonesia di SEA Games 2021 saat melawan Vietnam. Pasalnya, ketika timnas voli Indonesia mencoba meraih poin ke-23 saat game kedua, Farhan Halim melakukan satu smash yang sangat keras ke arah libero Vietnam, Hyun Trung Truc. Hasil smash Farhan Halim ini, tidak mampu diselamatkan pemain Vietnam dan berhasil menghantam wajahnya, membuatnya tergeletak. Hal ini membuat para pemain Vietnam lainnya mengerubungi Hyun untuk memastikan kondisinya. Farhan Halim yang melakukan smash juga menghampiri Hyun sebagai bentuk respek. Namun, smash Farhan Halim membuat Hyun tidak dapat melanjutkan pertandingan dan diganti Trinh Duy Phuc. Sontak hal ini membuat pemain timnas voli Indonesia termasuk Farhan Halim meminta maaf. Terlepas dari insiden tersebut, Farhan Halim dan kawan-kawan berhasil mengamankan medali emas SEA Games 2021. Detik-detik jelang Proliga 2023, inilah fakta-fakta yang muncul dari para bomber andalan timnas Indonesia. Jelang Proliga 2023, fakta menarik tentang pemain voli patut disimak. Satu di antaranya fakta tentang para bomber andalan timnas Indonesia. Pertandingan Proliga 2023 akan segera digelar pada Januari mendatang. Doni Haryono kabarnya akan kembali dari Jepang dan kembali bela Bogor Lavani. Sementara, Farhan Halim diprediksi akan dipinang Jakarta Pertamina Pertamax pada ajang Proliga 2023. Namun, kepastian pemain berlaga di Proliga 2023 masih menunggu informasi resmi dari PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kabarnya, pengumpulan daftar nama pemain voli Proliga 2023 dibatasi hingga tanggal 7 Desember tahun 2022. Terlepas dari kepastian Doni Haryono hingga Farhan Halim berlaga di Proliga 2023, keduanya dikenal sebagai bomber yang kerap membawa timnya mendapatkan hasil terbaik. Di balik keberhasilannya sebagai pemain voli, siapa sangka masa kecil keduanya ternyata menggeluti olahraga lain. Olahraga apa yang pernah dijalani Farhan Halim dan Doni Haryono? 1. Doni Haryono sebagai sepak bola. Masa kecilnya, Doni Haryono ternyata menggeluti olahraga sepak bola. Doni Haryono menekuni olahraga sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar, SD. Ia berlatih menjadi atlet sepak bola sebagai kiper. Saat itu Doni Haryono lebih tertarik menjadi atlet sepak bola sebagai kiper. Bahkan, Doni Haryono pernah dapat tawaran mengikuti seleksi kiper timnas U16. Namun, putra Haryono tersebut kemudian memilih berganti haluan menggeluti olahraga voli. Di bawah arahan ayahnya sang mantan pemain voli timnas Indonesia, Doni Haryono memang telah dikenalkan dengan olahraga bola voli sejak kecil. Di sisi lain, ia baru menekuni bola voli sejak kelas 1 SMA dengan masuk ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, PPLP, pada 2014. 2. Farhan Halim sebagai bulu tangkis. Farhan Halim dikenal sebagai pemain voli berbakat yang berhasil menggusur seniornya sebagai pemain inti di timnas Indonesia saat turnamen SEA Games 2021. Bakat bermain bola voli yang dimilikinya ternyata lahir dari ayah yang juga atlet voli.
Farhan Halim kecil ternyata pernah menggeluti olahraga bulu tangkis hingga usai 10 tahun. Merasa tidak memiliki perkembangan di olahraga tepok bulu, alhasil Farhan Halim berpindah haluan menekuni olahraga bola voli. Kini, Farhan Halim dikenal sebagai salah satu bomber timnas Indonesia yang berhasil mendapatkan medali emas SEA Games 2021. 3. Jason Nathanael Kilanta sebagai pebasket. Jason Nathanael dikenal sebagai pemain voli kelahiran Sulawesi Utara. Sebelum menggeluti olahraga voli, Jason ternyata pernah berlatih bola basket. Tubuhnya yang bugar dan atletis menjadi modal awalnya terjun di olahraga basket. Namun pada akhirnya, Jason mengikuti jejak ayahnya Nolvi Kilanta berlatih bola voli. Kini, Jason Nathanael dikenal sebagai setter berbakat yang juga memiliki jam serve mematikan. Itulah 3 pemain voli yang pernah geluti olahraga lain. Ketiganya bakal main di Proliga 2023. Nantikan ya. 5 bomber andalan timnas Indonesia yang berprofesi sebagai polisi. Jelang Proliga 2023, simak informasi seputar bomber timnas Indonesia yang juga berprofesi sebagai polisi. Rifan Nurmulki hingga Randy Tamamilang dikenal sebagai bomber langganan timnas voli yang diprediksi akan berlaga di Proliga 2023. Meski Rifan Nurmulki belum memastikan diri akan bermain di Proliga 2023, Randy Tamamilang dipastikan akan bela Bayangkara Polri. Proliga 2023 menjadi turnamen voli kasta tertinggi sekaligus ajang unjuk gigi bagi para atlet voli nasional. Para bomber akan menunjukkan permainan terbaiknya di Proliga 2023. Terlebih bagi pemain voli muda yang mendapatkan kesempatan berlaga sebagai tim utama. Sambil menanti kepastian daftar pemain voli di Proliga 2023, berikut rangkuman 5 bomber timnas Indonesia yang juga berprofesi sebagai polisi. 1. Rifan Nurmulki. Sosok Rifan Nurmulki sudah tak asing. Opposite andalan Surabaya bin Samator ini juga menjabat sebagai pemain voli. Saat awal pandemi COVID-19, Rifan Nurmulki sempat mendapatkan tugas menjaga lalu lintas di wilayah Surabaya. Kini pertandingan voli mulai berjalan, Rifan Nurmulki kembali berlaga. 2. Nizar Julfikar. Setter jebolan Surabaya Samator, Nizar Julfikar, menjadi langganan timnas voli Indonesia. Terbaru, ia bersama Rifan Nurmulki DKK berhasil mempersembahkan medali emas di ajang SEA Games 2021. Nizar Julfikar diangkat menjadi polisi bersamaan dengan Yuda Mardiansyah, Rifan Nurmulki dan Randy Tamamilang. 3. Yuda Mardiansyah. Yuda Mardiansyah dikenal sebagai middle blocker yang berkali-kali mendapat panggilan timnas Indonesia. Sebagai middle blocker senior, suami Legisha akan bela tim Bayangkara Polri di ajang Proliga 2023. Statusnya sebagai polisi membuatnya ditarik tim Bayangkara Polri usai bertahun-tahun tercatat sebagai tim voli Surabaya Samator. 4. Fahreza Raka Abinaya. Fahreza Raka Abinaya mendapatkan julukan libero terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Penampilannya di Proliga 2022 membela Surabaya Samator berhasil membuatnya dipanggil timnas voli Indonesia. Ia berhasil menghalau spike mematikan yang dilayangkan opposite asing Bogor Lavani, Leandro Martins. Fahreza Raka Abinaya diangkat sebagai anggota polisi usai menjalani pendidikan polisi bersama dengan Agil Angga Anggara dan Alvin Daniel. 5. Randy Tamamilang. Outside hitter Randy Tamamilang telah berkali-kali dipanggil timnas voli Indonesia. Spike keras yang dilayangkan Randy Tamamilang kerap membombardir pertahanan lawan. Pada ajang Proliga 2023, Randy Tamamilang dipastikan akan berlaga bersama Bayangkara Polri. Selain dikenal sebagai atlet voli profesional, Randy Tamamilang juga berprofesi sebagai polisi.